Ya, selamat datang di Kamisteri, di mana kita akan membahas hal-hal goib, misteri maupun tragedi bersama gua Faiz dan Alfaki. Kali ini kita akan membahas topik yang lumayan horor juga ya. Itu indigo. Sebenarnya kalau ngomongin indigo nih, indigo tuh sebenarnya kayak kemampuan seseorang untuk melihat sesuatu yang bersifat goib ya, goib spesifiknya goib ya. Dan sebenarnya indigo ini nggak cuman hal-hal goib, tapi kayak ada yang bilang bisa melihat masa depan, terus kepekaannya lebih tinggi gitu. Kalau menurut Fakih, indigo itu apa sih dan kayak gimana gitu? Kalau gue sama sih kayak lu, kayak indigo ya dia bisa ngeliat sesuatu yang kita nggak bisa lihat gitu kan. Terus dia juga kalau kita pernah tahu Roy Kiyoshi, ya kan, dia bisa ngeramal masa depan lah, bisa ini bisa itu. Kalau buat gue indigo sih gitu sih. Terus katanya kan kita membahas indigo nih kan ya. Iya. Nah katanya lu mau sharing nih cerita. Betul. Siapa lu yang indigo? Ini gue punya cerita, itu tukang pijit gitu. Tukang pijit itu ibu-ibu. Indigo. Jadi indigo sebenarnya bisa dibilang indigo atau enggak sih, gue nggak tahu ya, karena ini gue langsung cerita aja ya. Jadi di rumah gue tuh, di gang rumah gue ada ibu-ibu tukang pijit yang emang dia tuh suka jadi langganan ibu-ibu rumah tangga atau bapak-bapak buat pijit. Nah, dia tuh nerima panggilan datang ke rumah saya gitu, ke rumah siapa, dia datang. Nah, pernah ada suatu momen si tukang ibu-ibu ini dipanggil sama bokap gua, karena waktu itu bokap gua lagi kayak badannya nggak enak lah gitu, pegel-pegel. Nah, terus diminta pijit lah, telepon si ibu-ibu ini, datang pijit biasa. Nah, dia nih setiap kalau mijit pasti kayak ada momen atau ada momen yang dimana tuh dia misal lagi mijit, terus tiba-tiba dia kayak diem sejenak, terus dia kayak kalau kesurupan sih enggak, tapi kayak dia tuh ngomong-ngomong sendiri nggak jelas gitu loh. Serem banget dong berarti. Sebenarnya nggak serem sih, karena kayak cuman diem terus ngomong-ngomong nggak jelas gitu. Nah, tapi dia gitu. Serem sih. Serem ya. Iya, terus tapi dia bisa masukin kapanpun yang dia mau gitu. Ini dia pas mijit begitu. Iya. Pas lagi mijit orang dia begitu. Iya. Terus dia bisa keluarin tuh, istilahnya tuh apa sih ngomongnya, pawang atau apa ya istilahnya itu. Dia bisa keluarin kodam ya. Gitu loh, dia bisa keluarin kapanpun. Jadi dia bisa ngatur semau dia gitu. Nah, terus dia suka begitu, tapi jadi biasa aja gitu. Terus kata ibunya iya saya emang biasa begitu, nggak usah kaget apa gitu, kita mah suka kayak gitu deh. Nah, terus ada momen juga yang dia nih katanya bukan ngeliat sih, waktu itu dia bilang ngerasain. Kan jadi di rumah gua tuh ada kolam ikan. Nah, kolam ikannya tuh outdoor gitu, kebuka. Nah, gitu. Terus dia pernah cerita aja gitu, di kolam tuh ada penunggunya tapi baik gitu. Dia ngomong begitu. Terus gua dan keluarga itu ngeresponnya gitu aja sih, kayak. Jadi nggak jelasin penunggunya bentuknya kayak apa? Bentukannya katanya ibu-ibu juga gitu. Gitu, katanya sih baik dia. Sebenarnya itu penglihatan dia aja kan yang bisa ngerasain. Tapi justru orang indigo tuh, dia menurut lu orang indigo tuh kayak misal ngeliat sosok-sosok gitu, menurut lu mereka takut nggak sih? Kayak misal tadi nyeritain di sana ada penunggunya, tapi sendirinya gitu, takut nggak sih menurut lu?
Kalau menurut gua sih kayaknya menurut gua biasa-biasa aja mungkin, tapi nggak tahu ya yang dialamin orang indigo beneran, yang kalian rasain tuh gimana gitu saat melihat begituan. Kalau kata gue sih nggak takut kali ya, soalnya mereka mungkin udah terbiasa dari kecil dengan hal-hal kayak gitu. Karena kan biasanya yang emang punya kemampuan gitu dari kecil udah bisa kan. Iya. Jadi kesononya ya udah biasa gitu anggapnya kayak gitu. Iya, betul sih. Terus gitu. Terus juga dia tuh pernah cerita, kan dia tuh mijit gitu nggak sekali 2 kali ya. Dia tuh pernah pas pulang abis mijitnya katanya sih di rumah orang ya. Terus katanya pulang mijitnya tuh mau maghrib, pas mau maghrib. Nah dia kan jalan pulang. Nah pas mau dekat rumah dia, kan dia sampingnya tuh ada lapangan kebuka gitulah, terus sononya lagi kuburan plus pohon-pohon pisang gitulah. Nah terus pas dia lagi jalan ke rumahnya, mau nyampe rumahnya, katanya dia ngerasain langsung suasananya tuh berubah gitu. Terus juga kayak jalannya kayak jadi lama gitu. Iya. Dia cerita yang tadinya pohon pisang, nah gini-gini lapangan, terus katanya pas jalan dia langsung berubah gitu loh. Atau lebih spesifiknya kayaknya waktu itu lebih ke pokoknya jadi gelap banget. Terus dia jalannya tuh kayak makin jauh nih, kok gak nyampe gitu ya. Itu tapi maghrib ya. Maghrib Ya kalau maghrib sih emang ini ya apa, jadi dia ngerasa kayak di bawah gitu kali ya mungkin ya, karena kan maghrib ya. Itu dia cerita sendiri kok. Iya. Dia cerita gitu. Emang akrab lo sama tukang pijit nih? Bokap gue sih. Bokap lo yang Iya, gue kan denger cerita dari bokap gue. Bokap lo nggak ngeri tapi denger cerita dia gitu. Itu enggak sih, kayak us gitu aja sih, kayak lebih ke wow gitu. Kaget. Gitu sih. Gue bayangin aja lagi dipijit. Tapi ngeri sih. Dipijit gitu kan. Iya. Lagi enak-enak terus tiba-tiba dia diem gitu. Iya. Sambil ngomong gak jelas. Bisa kayak gitu. Tapi karena sekali 2 kali jadi terbiasa. Bokap gue juga. Gitu sih. Tapi lu ada cerita indigo nggak dari lu nih? Kalau gue sih ya gue nggak ada, cuma gue pernah ngeliat. Pernah ngeliat, cuma nggak sepeka orang indigo lah. Berarti lu bukan indigo lah ya? Bukan. Gue juga bukan sih. Cuma ngeliat doang. Kayaknya ini waktu itu gue kan bocah nih, namanya ditongolin ya biasa lah ya kan. Diganggu di jail. Cuma nggak kayak orang indigo. Indigo kan beda gitu. Jadi gue emang punya kemampuan khusus yang emang ditakdirin bisa melihat hal gitu. Keren sih. Itu aja sih cerita dari gue. Mungkin yang punya cerita tentang indigo lain mungkin boleh diceritain ke komen. Nggak indigo aja gitu, horor apa aja bisa, horor juga bisa. Itu cerita dari gue. Ya udah guys, mungkin ini sekian podcast kami story kali ini. Ya. Gue Faki. Gue Faiz. Pamit undur diri. Dadah. Ih, serem.